nanti dilayani oleh. Ya. Berarti? Iya, ini contoh kan, ikut nanti dipraktekkan. Apa kabar? Nama kamu siapa? Nael. Oh, Nael ya. Oke. Saya Karomel ya kan. Nael, Nael itu sekarang kamu udah sekolah atau udah kerja? Lagi kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di Lagi kuliah di Unsrat. Oh, Unsrat. Apa jurusan apa kamu? Jurusan ilmu sosial politik. Oh, ilmu sosial politik ya. Nah, oke. Ini saya senang sekali bisa ketemu sama kamu. Nih, Karomel, ini ada sesuatu yang aku mau ceritakan sama kamu ya. Nael. Nih, kalau kamu sewaktu-waktu nih dipanggil oleh Tuhan Allah, kan semua manusia pasti mengalami kematian, betul nggak? Nah, betul ya. Nah, kalau kamu sewaktu dipanggil Tuhan mengalami kematian, kamu yakin nggak masuk surga? Belum terlalu tahu. Belum terlalu tahu. Oke. Tapi kamu kepengen masuk surga nggak? Pengen. Ah, pengen ya. Udah tahu caranya belum masuk surga? Belum tahu ya. Kamu mau masuk surga? Ya. Saya mau tanya, kamu punya dosa nggak? Ada. Ya. Ya. Karena dosa itu kamu nggak akan mungkin masuk surga, ya kan? Tapi Tuhan itu punya tujuan yang luar biasa buat kamu. Dia mengasihi kamu dan juga dia ingin membuat rencana kamu itu indah buat kamu, ya. Dia sangat mengasihi kamu. Karena apa? Dia nggak mau kamu itu binasa, ya. Tapi dia mau kamu masuk surga. Karena dia sangat mengasihi kamu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia Tuhan yang sangat mengasihi kamu supaya kamu tidak binasa. Ya, karena tujuan Allah itu dalam hidup kamu itu ada supaya kamu hidup berkelimpahan, ya, dan bahagia dan hidup penuh arti. Biar hidup kamu nggak bingung, ya. Tadi kan bingung, mau masuk surga atau enggak? Biar kamu nggak bingung atau masuk surga, ya. Nah. Tapi tadi kamu bilang punya dosa, ya kan? Kalau ada dosa kira-kira bisa masuk surga enggak? Enggak, karena di surga itu nggak ada dosa, ya. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ada hidup yang kekal. Nah, tidak ada satupun manusia nggak berdosa, karena kan sejak Adam dan Hawa manusia itu jatuh dalam dosa karena manusia tidak taat pada perintah Tuhan, ya kan? Karena apa? Sebab upah dosa adalah maut. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah dan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi, Nael, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ya, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah. Jadi hubungan kamu terpisah jadi dengan Tuhan, ya. Tadi kamu mau datang kepada Tuhan itu tidak bisa karena ada jurang dosa yang memisahkan kamu. Nah, kalau kamu nggak selesaikan, maka kamu akan memiliki upah. Kalau dosa kamu harus selesaikan, kamu memiliki upah, yaitu dosa. Jadi sebelum kamu masuk surga, dosa harus dibereskan dulu. Ya, dosa harus dibereskan dulu. Ya. Jadi mau masuk surga? Nah, oke, ya. Nah, Tuhan karena mengasihi kamu, makanya Yesus Kristus datang. Ya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan agar kamu memperoleh hidup yang kekal dan kebahagiaan kamu, ya, di dalam hidup kamu. Roma 5:8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi itu kamu masih berdosa, tunjukkan kasih-Nya. Makanya
Kristus mati ganti kita, ya. 1 Korintus 15 ayat 34. Kristus mati karena dosa-dosa kita, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan ia dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Kristus mati untuk menggantikan kamu, ya, dari dosamu. Dan kemudian dia tunjukkan kasihnya, bahwa dia mati untuk kita. Nah, Yesus adalah satu-satunya jalan, bukan salah satunya jalan. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya kan? Kamu menghadap saya dong kalau mau lebih. Kalau tidak melalui aku. Nah, jadi Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, oke. Sampai di sini kamu mengerti, Nail? Mengerti, ya? Siapa yang menggantikan kamu dari kehidupan dosa kamu yang mati buat kamu? Yesus. Nah, saya mau tanya sama kamu, apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kamu? Ya. Maukah kamu mengaku dosa kamu? Minta ampun kepada Tuhan? Dan maukah kamu membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Jadi, yang pertama kamu harus lakukan adalah apa? Menerima. Ya, menerima Yesus. Yohanes 1:11. Barang siapa yang percaya pada Yesus, ia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Terus kedua, menerima Kristus dengan iman. Ya, dengan iman. Ya. Kenapa menerima Kristus dengan iman? Karena keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jadi menerima dengan iman. Nah, kamu sudah percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kamu? Ada ya? Nah, sekarang Kristus sedang mengetuk pintu hati kamu. Lihat, aku berdiri di muka pintu, oleh 3:20 ya. Nah, aku mengetok pintu hatimu. Barang siapa yang membukakan pintu itu, aku akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Nah, sekarang Yesus sedang mengetuk pintu hati kamu. Yang berhak bukain siapa? Kamu atau aku? Kamu ya. Jadi kamu ambil keputusan menerima Kristus. Kan tadi kan kamu sudah percaya. Kamu percaya bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib menanggung dosa kamu. Oke? Terus kamu mau mengaku dosa di hadapan Tuhan? Apakah kamu mau menerima Kristus, mengundang Yesus masuk dalam hatimu? Oke. Oke, kalau begitu kita berdoa. Siapa yang berdoa? Kamu atau aku? Oke, ikuti doa saya. Coba perhatikan doa undang Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku bahwa saya manusia berdosa. Saya mohon ampun atas dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka pintu hati saya, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, itu doa Tuhan mengundang Tuhan Yesus ya. Jadi ada 3 bagian. Nah, saya mau tanya sama kamu, apa yang baru kamu lakukan? Membuka hati untuk bertobat, untuk Tuhan Yesus masuk dalam hati. Ya, berapa lama dia tinggal di dalam hatimu? Selamanya. Nah, Tuhan Yesus sekarang di mana? Berapa lama dia tinggal?
selamanya. Selama-lamanya ya. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Nah sekarang setelah kamu sudah menerima Kristus, kamu diangkat menjadi anak Allah, ahli warisnya Tuhan ya. Jadi setelah kamu menerima Kristus, kamu beroleh keselamatan. Nah saya tanya, kalau kamu nanti mati, yakin gak kamu masuk surga sekarang? Yakin. Kenapa kamu yakin? Nah, Yesus sudah ada di dalam di hati saya. Ya, oke. Nah, setelah kamu terima Tuhan Yesus, nah ibaratnya tanaman yang baru ditanam. Supaya tumbuh, harus diapa tanaman itu? Disiram, diberi pupuk. Ya, disiram, diberi pupuk. Nah, itu kalau tanaman. Nah, ini kan iman. Nah, iman itu supaya bertumbuh, kan dia udah beriman. Ketika ini Nael baru terima Yesus, berarti baru beriman kepada Yesus. Dan supaya iman itu tumbuh, maka kamu harus memupuk iman kamu. Nah, kalau pupuk yang buat tanaman kan ada urea, ya kan? Ada pupuk apa lagi? Pupuk kandang. Nah, untuk iman kamu supaya bertumbuh dan berbuah, maka dipupuk dengan pupuk iman. Pupuk iman itu apa aja? Supaya bertumbuh. Ada lagu bilang, baca, Kitab suci. terus, kalau mau Tumbuh. tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Jadi makanan hidup kamu biar kamu bertumbuh adalah satu, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, jangan lupa beribadah. Terus berkorban untuk Tuhan. Korban waktu, korban harta kita yang kita punya, ya kan? Uang kita untuk persembahkan untuk Tuhan. Nah, biar iman kamu bertumbuh. Haleluya. Selamat lahir baru Nael. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Nah, oke ya. Terima